Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad Abil Qasim Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair. Mustami'in kiram, ahbabana fillah, duyufana al-a'izza, para penggemar program Cinta Ilmu di mana saja Anda berada. Pada sore hari yang berbahagia ini kita melanjutkan tajuk perbincangan yang sudah kita bicarakan pada pertemuan kita telah lalu tentang
mukjizatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada pertemuan kita yang telah lalu, kita telah ceritakan kesan positif daripada bagian-bagian yang ada pada anggota tubuh baginda: rambut, ludah, kesan air wudu, sentuhan, doa. Bahkan tidak ada satupun daripada bagian-bagian yang ada pada anggota tubuh Nabi melainkan satu persatu menampakkan pancaran nuran nubuwah yang terimbas daripada beliau. Jadi kita tidak terlalu heran lagi dengan rangkaian ayat yang menyatakan bahwasanya baginda sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu para nabi-nabi dan rasul daripada berbagai aspek dan daripada segala sudut. Penghulu daripada para nabi-nabi dan rasul dari segi ubudiyahnya, takwanya, ketakwaannya, pengabdiannya, kezuhudannya, kewaraannya, bahkan juga dengan mukjizat-mukjizat yang Allah anugerahkan kepada baginda, itu melebihi mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi-nabi yang terdahulu. Kita melihat kesan mukjizat yang diperlihatkan Allah kepada mereka, yang walaupun jelas, yang barangkali kalau seandainya dengan kita persiapkan hati kita dalam 10% pun, kalau seandainya ada dalam 10% untuk menerima kebenaran, mereka semuanya akan beriman pada saat itu. Tapi tak macam mana, daripada mukjizat kepada mukjizat, daripada karamat kepada karamat, dengan argumentasi, dengan dalil dan hujah yang jelas dan pasti, itu pun tetap juga dengan mereka tidak beriman. Setelah lantunan doa Allahumma alaika bi Abi Jahlin, ya Allah musnahkan Abu Jahal, itu Abu Jahal hidup sudah tidak keru-keruan, hidup dalam ketakutan, bimbang, risau dan takut. Ceritanya semuanya tahu. Kata Abu Jahal, siapa yang siap untuk mengambil salah jazur Bani Fulan, najis atau kotoran atau usus onta warganya Fulan. Jadi bangkitlah salah seorang makhluk Allah yang paling celaka, Uqbah kalau tidak salah bin Abi Uraiqit. Pada saat dia ambil najis atau dengan usus daripada unta tadi itu dan dipikulkan kepada baginda pada waktu Nabi kita sedang sujud, sampai Nabi kita sudah tidak boleh bangun, tapi kita sudah boleh untuk menghilangkan beratnya kotoran yang tertindih pada anggota tubuh beliau, yang pada saat dibantu oleh Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha atau oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan selepas Nabi kita sembahyang, Nabi kita langsung tunjuk orang satu persatu. Allahumma alaika bi Utbah, Allahumma alaika bi Syaibah, Allahumma alaika bi Abi Jahl bin Hisham. Ya Allah, mustahkan Utbah, mustahkan Syaibah, mustahkan Abi Jahal bin Hisham. Jadi dikatakan sejak daripada kejadian tadi itu, Abu Jahal sudah mulai ketakutan dengan penuh keyakinan kalau pada saat Nabi kita sudah berdoa seperti itu, berarti apa yang Nabi kita katakan itu akan berlaku. Sebagaimana kita ketahui, Abu Jahal yang kokoh perkasa, hebat kuatnya, tidak ada tandingannya. Nabi kita katakan Abu Jahal itu sebagai Fir'aunu hadhil ummah, itu mati terbunuh pada peristiwa Badar yang pada permulaannya Abu Jahal tak nak ikut. Kata Abu Jahal, nak pergi saja, terserahlah siapa-siapa saja nak berperang dengan senjata lengkapnya, dengan persiapannya sila sumat, tapi aku tak nak ikut. Jadi kata Abu Sufyan, pondan kau nih, perempuan kau layaknya kamu tuh pakai celak mata, berdandan bersulek seperti gimana perempuan. Nah diperli seperti itu, akhirnya keegoisan daripada Abu Jahal pun juga naik, yang sehingga tak nak kalau sampai dikatakan seperti perempuan berangkat, tapi sudah meyakini berangkat ke sana berarti kematian telah menunggu. Jadi cerita kesimpulannya, Abu Jahal telah dibunuh oleh dua orang anak daripada Al-Ansar
Jadi pada waktu itu kalau kita ceritakan agak panjang sedikit, yang dengan kesimpulannya setelah tumbang dipenggalkan, dipisahkan kepala Abu Jahal oleh Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Irrashi, mungkin kali pertama kita mendengar nama Al-Irrashi. Nabi kita sedang duduk santai, orang-orang Quraisy juga sedang duduk santai, berlaku transaksi jual beli antara Irrashi dengan Abu Jahal. Jadi Ar-Rashi menjual beberapa ekor onta kepada baginda kepada Abu Jahal, tapi tak bayar. Ar-Rashi nak ambil, kata Abu Jahal minta maaf. Sekarang tidak saja ya, yang namanya penghulu, yang namanya diktator, yang namanya zalim berbuat sekehendaknya tanpa ada aturan, sebab aturan Abu Jahal yang buat. Jadi pada saat itu Ar-Rashi pikir kira-kira siapa yang boleh tolong aku, agak-agak siapa yang boleh bantu aku untuk mengambil duitku daripada Abu Jahal. Jelas orang takkan ada yang berani melawan, mensabat Abu Jahal, berarti kena tumbuk, berarti kena tampar, berarti teraniaya. Pikir kalau dengan yang lain oke lah, tapi kalau untuk berhadapan dengan Abu Jahal, jadi jalan yang lebih aman lah. Jadi seperti syaitan misalnya, kalau pada saat akan selesai dengan Sayyidina Umar, syaitan akan cari jalan lain. Nah, cari jalan lain lebih aman dan juga lebih selamat. Dikatakan syaitan dengan nafas orang saleh saja dia ketakutan. Bagaimana kira-kira dengan Sayyidina Umar yang tegas dalam kebenaran? Jadi Ar-Rashi tadi itu datang, ada sekumpulan manusia, puak-puak Quraisy datang ke sana. Paji, tolonglah, bantulah. Ini macam mana Abu Jahal yang lasak tuh, tapi dia tak cakap di depan Abu Jahal. Beli tapi tak bayar. Jadi kata mereka, awak kalau nak ambil uang awak, minta bantuan dengan yang sujud tuh. Dengan siapa yang sedang sujud? Sayyiduna Rasulullah SAW. Pasti dan pasti mereka pada saat menyarankan ambil minta bantuan dengan Nabi Muhammad SAW, mereka tak pasti pada saat itu tak akan mungkin baginda boleh ambilkan duit Ar-Rashi daripada Abu Jahal. Kita berehat sejenak, waktu kita sudah habis. Hadza wabillahi taufik. Jangan ketinggalan untuk mengikuti program 30 Minit Ustaz Don, dibawakan bersama oleh Bank Muamalat Malaysia Berhad, mendalami fardu kifayah dan kalam-kalam indah penuh interaktif, ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Saksikan 30 Minit Ustaz Don pada setiap Isnin hingga Kamis jam 9.30 malam, dibawakan bersama oleh Bank Muamalat Malaysia Berhad, bank yang memenuhi keperluan Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ba'd. Kita teruskan cerita Al-Irrashi. Agak-agak bagaimana? Apakah Nabi kita tolong Irrashi untuk mengambilkan duitnya daripada Abu Jahal, atau Nabi kita tarik mundur? Sedangkan baginda mempunyai kebiasaan dan mempunyai tabiat tidak pernah mengucapkan tidak dalam seumur hidup beliau. Mereka pasti dan pasti hanya untuk mempelagakan, betul, untuk mempelagakan, untuk memperkelahikan, supaya nanti dengan baginda akan diolok-olok, akan dicerca, dicaci maki, mungkin akan ditumbuk, akan dianiaya oleh Abu Jahal. Itu tujuan mereka. Jadi kata mereka, awak kalau nak minta tolong dia dengan yang sujud tuh, dengan yang sedang sujud tuh. Begitu Ar-Rashi datang menemui baginda, kata mereka itu, awaklah, kata kepada baginda, sumpialah, beliau engkaulah yang boleh tolong aku untuk mengambil duit aku daripada Abu Jahal. Tapi kita seketika itu juga bangkit. Oke, yuk kita sekali. Kalau start kereta atau motor ngengek, kemana? Ke rumah Abu Jahal.
ke rumah Abu Jahal. Begitu sampai ke depan pintu, Nabi kita ketok tok 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 tok. Abu Jahal buka pintu. Nabi kita kata, tolong selesaikan utang piutang kamu dengan dia. Iya Rasulullah. Nggih. Naam. Jadi pada saat itu Irasi pun nampak kaget, kebingungan. Macam mana Abu Jahal boleh taat seperti itu? Nabi kita kata, tolong selesaikan utang piutang awak dengan si anak nih, atau dengan si orang ini. Nggih. Iya Rasulullah. Iyanya pegang sekali. Iya Rasulullah macam itu. Masya Allah tabarakallah. Sekarang itu juga Masya Allah tabarakallah. Selesai. Wah, Irasi Masya Allah tabarakallah. Dapat duit daripada manusia lasa, daripada Abu Jahal yang tanah bayar tadi itu. Maka pada saat Irasi dah terima uang secukupnya, bagaimana mau mengucapkan terima kasih kepada kumpulan orang-orang yang menasihati tadi itu? Kata mereka, itulah tuh yang sedang sujud yang boleh bantu. Jadi mereka pun pelik, macam mana semudah itu Abu Jahal bayar hutang dengan Irasi. Jadi mereka tak percaya. Maka pada saat itu mereka komplit semuanya. Abu Jahal, awak kenapa sampai langsung dibayar macam tu? Ada apa? Jadi kata Abu Jahal cakap, pada saat Muhammad ketok pintu rumah, waktu sudah nampak 2 ekor unta nak menerjang aku pada saat itu. Kalau saya aku terlambat saja mengucapkan iya, dia akan terekam aku. Masya Allah tabarak, mukjizat. Baginda yang tidak pernah membiasakan diri untuk mengucapkan tidak atau untuk mengambil hak daripada sesiapa pun, Nabi kita tetap katakan na'am. Allahu Akbar. Pasukan sudah berangkat, 313 orang pasukan ahli Badar. Senjata tak lengkap mana, pedang hanya dalam beberapa, kuda hanya 2 ekor, unta hanya dalam 70-an saja. 70 untuk lebih daripada 300 orang. 1 ekor unta itu digilirkan daripada 3 sampai kepada 4 orang. Baginda pun juga ikut giliran. Jadi pada saat giliran Baginda dah habis, maka pada saat itu kata sahabat yang punya giliran, tak apalah, Baginda lah yang naik, tak apa, haknya aku tuh biar Baginda yang guna. Nabi kita kata, aku tidak terkaya daripada gejaran pahala dan balasan daripada Allah. Kamu juga tidak berarti lebih kuat berjalan kaki daripada aku. Maka Nabi kita pun berjalan. Setelah sampai ke Badar, Nabi kita tunjuk, situ nanti terbunuhnya Abu Jahal, situ nanti matinya Umayyah, situ nanti akan tumbangnya Syaibah, situ nanti akan tersungkur matinya Utbah. Nabi kita sebut nama-nama puak-puak Quraisy yang pernah memusibah. Dan Nabi kita katakan di sana. Jadi kata para sahabat, sedikit pun tidak teranjak, tidak tergesit daripada tempat yang Nabi kita tuju. Nabi kita kata meninggal di situ, mati di situ, tidak tergeser sedikit pun daripada tempat yang berkenaan. Pikir sejenak. Kalau itu bukan mukjizat, mana boleh dengan kita jumlah bilangan 1:3, persenjataan tidak ada, latihan tidak ada, perlengkapan tidak ada, keperluan makanan dan minuman. Jangankan cukup dan lebih, justru mereka pergi ke Badar itu tidak lebih daripada untuk mencegat kafilah dagang yang datang daripada Syam karena lapar, karena keperluan hidup. Bagaimana yang 313 orang tadi itu boleh menang, dan bagaimana dengan Baginda boleh memperkatakan sebelum berlangsungnya peperangan di situ dia nanti akan terbunuhnya? Kan mesti benda itu dah masuk dalam Facebook orang-orang kafir kan, mesti masuk dalam internet, itu dah masuk dalam SMS. Rasul telah mengancam-ngancam dan memperkatakan di situ nanti terbunuhnya. Coba kita buktikan. Sepatutnya lah, secara rasionalnya lah, pada saat berlaku sebagaimana dengan yang Nabi kita katakan, sepatutnya percaya dan beriman. Tapi tetap kembali sebagaimana kita katakan pada mukjizat yang pertama pertemuan kita pada hari Jumat yang lalu, kalau tidak salah, Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Kamu tidak boleh memberikan hidayah kepada siapa saja yang kau sukai, sesiapa saja yang kau cintai. Tidak, itu datangnya daripada Allah. Jelas, pasti, memang betul-betul tidak boleh ditakwil dan juga tidak boleh ditafsirkan begitu dan begini. Tapi tetap dengan mereka tidak percaya dan juga tidak beriman. Habis kumpulan tadi itu ngelamun, sudah tak nikmat geng-geng kufar, Quraisy hebat, orang-orang hebat, semuanya dah habis.
Abu Jahal mati, Umayyah bin Khalaf dah mati, Utbah dah mati, Syaibah dah mati, banyak lagi dengan kumpulan-kumpulan yang lain. Jadi duduk ngelamun di bawah naungan Ka'bah, ngelamun gitu. Jadi kata Uhaib, kata Umair bin Wahab, saya sudah tak terasa nikmat bang hidup di dunia pada saat geng-geng kita udah tak ada. Untuk Abu Jahal udah mampus, Umayyah udah tak ada, ini sudah tak ada, dah terasa nikmat, sudah tidak terasa nikmat hidup di dunia. Kalau bukan karena dua hal, aku akan berangkat secepat kilat untuk membunuh Muhammad. Tapi disebabkan karena dua problem yang sedang menyelubungi hidupku, itu yang membuat aku berpikir terlebih dahulu. Jadi kata Safwan, apaan itu? Satu, anak keluarga, siapa yang akan membiayai mereka? Dan yang kedua, utang piutang. Jadi kata Safwan, kalau memang itu yang awak cadangkan, kalau awak nak pergi ke Madinah untuk bunuh Muhammad, dua benda itu biar aku tanggung. Keluarga kamu, keluargaku, utang piutangmu aku yang bayarkan, aku yang jelaskan. Kalau memang itu rencananya, berangkat saja. Ya kan? Si siapa? Si Umayyah belajar bahasa Kedah. Iya kan? Macam tu. Masya Allah, tabarakallah. Jaminan Safwan. Jadi sudah tersebar di dalam Facebook zaman dahulu, sudah tersebar dalam internet. Nanti akan berlaku sesuatu perkara yang mengejutkan dunia, akan berlaku perkara besar. Safwan pun juga cerita macam tu. Sebab si Umayyah tadi sudah berangkat, senjata, perlengkapannya, segala-galanya. Sebab kata Wahai, kata Umayyah, aku senang saja untuk memperangkap mereka, sebab anakku sedang tertawan. Jadi aku datang ke sana atas alasan untuk tebus anak. Jadi mereka tak curiga dengan aku. Aku boleh masuk dengan senjataku, aku boleh datang ke sana tanpa yang curiga. Kenapa? Sebab anakku ditawan oleh pasukan Muhammad. Jadi aku datang ke sana, orang tidak curiga, atas alasan untuk menebus anak saya. Jadi kata Safwan, akan berlaku berita gembar, tunggu, saksikanlah. Jadi jangan lupa, seperti itulah lebih kurangnya. Jadi Umayyah pun berangkat. Setelah sampai ke depan Masjid Nabawi, kudanya diikat dengan senjata lengkapnya, masuk ke Masjid Nabawi. Nabi kita sedang duduk dengan para sahabat. Orang yang pertama yang mencegat Umayyah tadi itu, mencegat, menghalang, menyambut, itu adalah Sayyidina Umar ibn Khattab. Kata si Numan, anjing gila, apaan ini? Atau serigala, buat apaan anjing kotor didatang kemari? Si Numan memang marah dari awal, tahu Umayyah itu macam mana alasannya dengan baginda Nabi SAW. Bahasa kurang lebih, ngapain anjing gila datang kemari? Untuk apa awak datang kemari? Dipegang oleh si Numan di sini. Ngapain kamu kesini? Kata Umayyah, Mar, kan aku ada tawanan, ada anakku di sini. Aku datang nak menebus tawananku. Nabi kita kata, biarkan, lepaskan dia. Umayyah pun masuk, duduk di hadapan Rasulullah SAW. Jadi Sayyidina Umar pernah mengungkapkan luahan kata-kata tentang Umair bin Wahab ini. La khinzirun, aku lebih sukaan dengan khinzir, lebih mendingan aku tengok babi daripada aku tengok wajahnya Umair bin Wahab. Duduk di hadapan Rasul. Jadi pada saat itu Nabi kita tanya, Mer, bahasa sana, ngapain lu datang kemari? Untuk apa awak datang ke sini? Kata Umar, kan saya ada tawanan di sini. Ada salah satu daripada anak yang ditawan oleh Rasulullah. Saya akan datang, saya akan tebus dia, akan bebaskan dia. Habis senjata lengkap, pedang, panah, tombak, dan juga dengan perlengkapan lainnya. Pedang, tombak, senjata, ini semuanya tak ada faedahnya. Kan pada situ kalah juga kami, pada saat dengan senjata semacam ini. Pada peristiwa Badar tak ada manfaatnya juga. Nabi kita kata, usdukil qawla ya Umair, cakap yang betul, yang benar. Memang itu yang benar. Aku datang kemari nak tebus anak aku yang sedang tertawan. Yang betul, Mer. Iya, itu yang sebenarnya.
Nanti kita kata awak berdua-duaan dengan sopan di bawah naungan Ka'bah. Kata awak pada saat itu sudah tak terasa nikmat, sudah tidak terasa bahagia hidup pada saat dengan tokoh-tokoh Quraisy telah terbunuh pada peristiwa Badar. Kalau bukan karena hutang piutang, kalau bukan karena dengan anak dan tanggungan, aku dah secepat kilat pergi ke Madinah untuk membunuh Muhammad. Umat terperanjat. Siapa yang masukkan ini ke dalam YouTube? Sampai dibaca oleh orang ramai. Padahal itu rahasia berduaan saja. Tak ada seorang makhluk, tak ada seorang insan yang tengok perbualan mereka berdua. Ternyata sudah tersebar dalam YouTube, sudah masuk dalam Facebooknya siapa, yang pada saat itu Umair langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sebelumnya Safwan, hebohkan, akan berlaku benda yang menghebohkan, perkara yang menggemparkan. Sekejap lagi, sebentar lagi kita akan dengar peristiwa bersejarah yang tidak boleh dilupakan. Katanya berita yang terakhir, katanya Umair sudah masuk Islam. Apa kata Sayyidina Umar? Sesungguhnya Umair sekarang ini lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada salah seorang daripada putra putri saya. Yang tadi kata Sayyidina Umar, lebih elok aku tengok khinzir daripada tengok Umair. Sekarang lebih aku sayangi dia daripada salah satu daripada putra putri saya. Tengok sejenak, bagaimana baginda boleh membelutut. Kalau Bluetooth kan dekat nih, ini jauh Mekah Madinah jauh sungguh. Macam mana Nabi kita boleh tahu perbualan daripada mereka berdua? Kita masih ada 1 menit lagi daripada waktu kita. Masya Allah tabarakallah, mukjizat yang mana satu lagi, mukjizat yang panjang. Takut kalau dengan waktu tidak cukup, kita cari yang pendek saja. Masya Allah tabarakallah, ahsanul khaliqin. Semuanya mengagetkan dan juga semuanya menakjubkan daripada rangkaian-rangkaian mukjizat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit saja waktu dah habis dah. Masya Allah tabarakallah. Nanti kita sambung pada sisi yang akan datang. Mungkin kita ada sisi soal jawab di celah-celah soalan. Mungkin nanti dengan kita akan kongsikan lagi sebagian daripada mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi dengan mukjizat-mukjizat yang kita kongsikan, kebanyakannya itulah daripada kesan doa dan menebak atau juga memperkatakan sesuatu yang dirahasiakan oleh mereka. Hadza wabillahi taufik. Sallallahu alaihi wasallam.